Halo guys, selamat datang di Vivi Nuha Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading, dan temanya kali ini ada seseorang yang ingin terhubung sama kamu saat ini ya. Siapakah dia? Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, dan energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik. Ya, jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya, general reading. Siapa yang ingin terhubung sama kamu? Ada seseorang yang ingin terhubung sama kamu. Ini orang yang ingin berdamai sama kamu. Ya. Seseorang yang ingin meminta maaf sama kamu. Ya. Ya, seseorang yang menyadari pernah membuat kamu takut, cemas, ya, di sini. Orang yang menyadari kesalahannya sama kamu. Dia ingin terhubung karena dia ingin meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Dia menyadari kesalahannya, sudah bikin kamu cemas, udah bikin kamu takut, udah bikin kamu khawatir. Ya. Ya, ini seseorang yang sudah membuat hidup kamu tuh stuck. Perasaan kamu stuck. Atau seseorang yang membuat kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kamu tidak bisa bertindak, kamu tidak bisa bersikap, atau intinya di sini dia itu seseorang yang udah bikin hidup kamu tuh stuck di tempat. Ya. Ini bisa keuangan kamu yang mandek, atau keputusan kamu yang akhirnya bingung bagaimana harus mengambil keputusan, bagaimana harus bersikap, bertindak, gitu ya. Bisa jadi ini adalah orang yang pernah memfitnah kamu, menghasut kamu, dan ini mengganggu kestabilan hidupmu. Iya, mengganggu kestabilan emosimu. Jadi ada emosi yang emang ini adalah orang yang pernah menguras emosi kamu. Iya. Kayak akhirnya hidupmu tuh kayak berjalan di tempat, nggak kemana-mana. Iya. Dan dari kartu Justice ini, aku merasa ini seseorang yang sedang menerima keadilan Tuhan. Ya. Dari apa yang pernah dia perbuat sama kamu di masa lalu. Ya. Itu kayak dia sedang membayar apa yang pernah dia perbuat. Dan dia menyadari kesalahannya dan dia pengen terhubung sama kamu. Jadi, apa yang membuat dia ingin terhubung sama kamu setelah dia merasa ini adalah karma yang sedang aku panen, yang sedang aku petik, yang sedang aku nikmati. Ya, hasil dari perbuatan dia yang menyakiti kamu. Ya. Di sini yang paling berat aku rasakan adalah energi kamu yang kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan aku merasa ini cukup lama. Energi kamu. Energi yang kayak hidupmu tuh udah di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Berkat perbuatan dia. Ya.
Dia sedang berjuang dengan hidupnya. Ya, dia kayak dia sedang berjuang dengan kehidupan pernikahannya. Ya, aku ngerasa ini kartu pernikahan. Ya, ini adalah seseorang yang sedang berjuang di pernikahannya. Ya, jadi karma yang dia terima itu adalah dia memiliki hubungan yang tidak begitu harmonis dengan pasangannya. Ada pertengkaran, perselisihan, kesalahpahaman, ya. Dan mereka dia tuh kayak selalu defensif. Dia tidak mendapatkan apresiasi dari pasangannya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang, tidak diapresiasi, tidak dihargai, tidak diakui, gitu ya. Dan dia berusaha mendapatkan itu dari pasangannya. Ya kayak pasangannya itu gimana ya? Acuh, nggak peduli. Dan di sini pasangannya itu lebih setiap kali berkomunikasi adalah komunikasi yang saling menyalahkan satu sama lain. Gitu ya. Dan di sini energi yang aku rasakan dia itu lagi sangat berjuang sekali di hubungan pernikahannya. Ya, ada kepercayaan yang dipermainkan. Ya, kata-kata yang saling menyerang, kata-kata yang saling menjatuhkan, sikap, tindakan, keputusan, ya, yang saling menyakiti satu sama lain. Ya, di sini ini hubungan yang sebenarnya kalau dipertahankan itu hanya akan terus memberikan luka, kemudian memberikan trauma. Ya, tapi dia tidak tahu gimana dia harus keluar dari luka tersebut. Ya, karena memang ini adalah perjalanan yang harus dia terima, konsekuensi yang harus dia hadapi. Ya. Karena ini seperti bayaran karma ya, keadilan Tuhan. Gitu. Ya. Yang ingin terhubung sama kamu. Iya. Dia itu melihat, dia itu menyadari kalau kamu tuh orang yang memiliki intuisi yang tajam. Dia tuh paham kamu orang yang peka. Dia itu paham kamu orang yang bisa ngebaca, manipulasi. Nah, justru dia memanfaatkan kepekaan kamu, ya, untuk membuat kamu nggak nyaman, membuat kamu cemas. Intinya dia itu kayak menakut-nakuti kamu, ya, menggunakan kepekaan kamu untuk bikin kamu merasa nggak nyaman, merasa takut, merasa cemas, ya. Iya, iya, iya. Aku merasakan ini adalah orang-orang yang sangat menggebu-gebu ketika
menyakiti kamu. Ya, ini entah apa yang ada di hati dia, di kepala dia, ya. Kenapa dia itu begitu menggebu-gebu untuk menakuti kamu, membuat kamu, ya intinya apa ya, di sini nih dia tuh berusaha untuk bikin kamu tuh kayak stuck, bikin kamu tuh lemes, bikin kamu nggak semangat gitu ya, dengan menggunakan kepekaan kamu. Ya emang kesannya kayak dia nggak ngapa-ngapain, ya tapi sebenarnya ya kamu sendiri lebih tahu. Makanya kamu di sini aku rasa lebih banyak diem. Ya karena kalau mau diceritain orang kesannya akan kamu yang lebay, ya. Karena di sini dia itu menggunakan kepekaan kamu, menggunakan eh, ketajaman intuisi kamu untuk menyerang kamu, gitu ya. Jadi ya kamu menyimpan semuanya sendiri, menyimpan perasaan kamu, ya, menyimpan ketakutan kamu, kecemasan kamu, gitu. Karena ya emang ya itu yang aku bilang tadi. Dia kayak nggak ngapa-ngapain gitu, kayak dia itu cuman ya mungkin gimana ya, kayak ngomong biasa gitu ya. Tapi ya itu. Ini orang udah sadar banget, tahu banget akan kepekaan kamu gitu, dan dia memang menggunakan itu untuk menyerang kamu, untuk nyakitin kamu gitu. Ya, dan ini adalah dia ini orang yang sangat nggak nyaman dengan kepercayaan diri kamu. Dia itu sangat nggak nyaman dengan kemandirian kamu. Dia itu selalu ingin bersaing sama kamu, gitu ya. Ini tipikal orang yang nggak mau, suka membanding-bandingkan, gitu ya. Suka membandingkan hidupnya dengan hidup kamu. Dan ternyata dia melihat hidupmu tuh lebih baik, ya. Secara karakter kepribadian juga kamu lebih baik. Dia tuh melihat banyak plusnya di kamu gitu ya. Dia tuh melihat banyak, kamu seperti memiliki banyak kemampuan dan itu nggak bisa diterima sama dia. Gitu ya. Kamu tuh tahu apa yang kamu mau, tahu apa yang kamu inginkan, dan kamu fokus pada tujuan hidupmu. Ya, kamu fokus pada pekerjaanmu, kamu fokus pada usahamu. Ya, dan dia melihat ada pertumbuhan secara keuangan di kamu. Kamu terlihat sukses dan itu tidak bisa dia terima. Makanya itu ya dia berusaha terus-menerus untuk bikin kamu tuh stres. Bikin kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Bikin kamu tuh males, nggak bersemangat untuk menjalanin hari-hari kamu. Yaitu untuk bikin kamu tuh nggak semangat ngejalanin hidup kamu, nggak semangat untuk bekerja. Itu tujuannya. Kayak mempengaruhi perasaan kamu. Gitu ya. Jadi dia itu gimana ya, sangat nggak terima gitulah ya dengan kehidupan kamu yang lebih baik dari dia. Jadi di sini aku merasakan ya, yang energi yang aku rasakan, kenapa dia berusaha, mungkin kamu bertanya kenapa dia begitu jahat sama kamu, kenapa dia begitu terobsesi untuk menyakiti kamu, ya, karena dia melihat hidupmu tuh lebih baik dari dia. Jadi dia selalu membanding-bandingkan hidup dia sama hidupmu, dan dia selalu melihat kamu tuh selalu lebih maju dari dia, kamu lebih baik dari dia, dan itu nggak bisa dia terima, ya. Apalagi di sini ada kartu kemenangan, dan entah kenapa, meskipun kamu diam, kamu tuh tetap menang. Ya udah, makin menjadi-jadi gitu kan, kayak makin gila gitu dia, kebingungan sendiri gitu.
Saya akan pakai kartu oracle ya sekarang. Mungkin di sini ada pesan untukmu untuk menghadapi orang-orang kayak gini ya. General reading. Yes. Iya. Di sini lebih ya, kartu oracle-nya tuh lebih bilang kayak ke pertanyaan kamu sih. Kenapa dia itu kayak terobsesi sama kamu? Terobsesi untuk menyakiti kamu. Karena apa? Karena dari 3 kartunya ini, aku akan bilang kamu tuh nggak bisa dijatuhkan. Gimana pun dia merencanakan segala cara untuk menjatuhkan kamu nggak bisa dijatuhkan. Karena apa? Kamu udah selesai dengan diri kamu sendiri. Kamu tidak takut dengan kesendirianmu, dan kamu tegas dengan batasanmu. Gitu ya. Jadi kamu punya batasan yang tegas. Orang toksik nggak bisa masuk ke hidupmu. Dan kamu punya self-love. Kamu udah cukup dengan dirimu. Kamu udah cukup dengan cinta atas dirimu. Kamu udah penuh gitu ya. Kamu sudah tidak butuh lagi apresiasi dari luar, pengakuan dari luar. Gitu ya. Dan kesendirian kamu nggak takut lagi sendirian. Tanpa mereka, tanpa dia, kamu tetap baik-baik aja. Jadi gimana pun dia, dengan segala tipu dayanya, dengan segala rencana jahatnya, itu nggak akan bikin kamu jatuh. Nggak akan bikin kamu tumbang. Gitu ya. Karena kamu memiliki semuanya di dalam dirimu, kamu sudah menemukan siapa dirimu seutuhnya. Gitu ya. Dan itulah yang bikin dia itu makin menggebu-gebu. Ya, tapi kenapa dia ingin terhubung sama kamu? Karena dia menyadari dia sedang menerima keadilan dari Tuhan. Gitu ya. Oke ya, saya nggak bikin video yang lama di sini, yang panjang. Sekian dulu readingannya ya. Di sini zodiak yang terbaca. Ini bisa energinya vice versa ya. Bisa energi kamu atau energi dia. Atau bisa cek aja di Sun Moon Rising-nya ya. Di sini Libra. Energinya kuat. Libra. Ya, Gemini, Libra, Aquarius lebih kencang di Libra. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio. Lebih kencang di Pisces-nya. Ya, Leo, Aries, Sagittarius. Ya. Dan untuk zodiak yang tidak terbaca di sini bukan berarti ini bukan readingan buat kamu. Sesuaikan aja dengan zodiak kamu atau Sun Moon Rising-nya ya. Oke ya, sampai di sini dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Sampai di sini dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.